Kita lanjut lagi Pagoda Mas Pancer yang ke-612. Novel sastra bela diri ini berjudul Sejujurnya Tidak Juga. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Pagoda Emas Pancer 612. His, hujan darah berhamburan, dan hawa membunuh memenuhi udara. Chang Fengsu, dewa sejati bawah tingkat menengah, dipenggal di tempat, dibunuh oleh Mo Yebai. Meskipun mereka berada di alam yang sama, perbedaan kekuatan ketertiban mereka menyebabkan darah Chang Fengsu berceceran. Buk, 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 kepala Chang Fengsu jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, ekspresi ketakutan di wajahnya. Kemudian, badannya ambruk tak berdaya. Para anggota gerbang hantu ketakutan. Mah Tei, pemimpinnya Mah Tei, pemimpinnya terbunuh. Cepat, lari. Pergi. Kekuatan orang ini mengerikan. Mo Yebai memperhatikan kerumunan yang melarikan diri dengan ekspresi acuh tak acuh. Pertama-tama ia menarik jiwa Chang Fengsu, memenjarakannya dengan kekuatan Yin dan Yang, lalu melemparkannya ke arah Xiao Nunu di belakangnya. Hei, Xiao Nunu segera mengeluarkan botol Yin dan Yang. Hisapan kuat keluar dari botol, menyedot jiwa Chang Fengsu langsung ke dalamnya. Mo Yebai kemudian mengejar anggota gerbang hantu lainnya. Xiao Nunu dengan tenang mengumpulkan sumber daya dari medan perang. Pertempuran berakhir dengan cepat. Dengan kematian Chang Fengsu, gerbang hantu pun hancur total. Setelah Li Qiansheng dari kediaman Seng Xing, Yingzu kehilangan satu lagi ahli alam dewa sejati tingkat rendah. Gelombang kehilangan ini akan memicu kekacauan yang lebih besar di Yingzu. Sesaat kemudian, Xiao Nunu dan Mo Yebai tiba di pintu masuk sebuah ruang batu tersembunyi. Ini adalah gudang harta karun gerbang hantu. Setiap perburuan harta karun adalah momen favorit Xiao Nunu. Sebuah penghalang mengelilingi pintu masuk gudang, tetapi tidak menghalangi mereka berdua. Mo Yebai menghancurkan penghalang itu dengan satu pukulan. Kemudian, keduanya memasuki ruang batu. Ruang gerbang hantu itu dalam dan agak gelap, tetapi harta karun di dalamnya sungguh berlimpah. Melihat harta karun di hadapannya, Xiao Nunu merasakan gelombang kegembiraan. Perjalanan ke Yingzu ini sungguh berharga. Ada beragam ramuan, senjata ajaib, gulungan, dan teknik kultivasi. Dua lagi senjata ajaib kelas kuasi super, yang menantang surga. Mata Xiao Nunu berbinar. Kedua senjata ajaib itu adalah pedang panjang hitam dan palu godam perak. Mo Yebai berkata dengan tenang, keduanya tidak mengandung kekuatan keteraturan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dua yang kau dapatkan sebelumnya. Peta guntur yang pertama kali diperoleh Xiao Nunu di kota pengejar angin berisi kekuatan angin dan guntur. Sitar purba 7 senar yang kemudian diperolehnya di kediaman Seng Xing berisi kekuatan ketakutan. Kedua senjata ajaib itu berada di tingkat kuasi super, yang menantang surga. Pedang panjang hitam dan palu godam perak di hadapannya tidak mengandung kekuatan keteraturan dan, jika dibandingkan, lebih rendah daripada dua sebelumnya. Namun demikian, keduanya tetap merupakan harta yang sangat berharga. Xiao Nunu tidak peduli. Ia mengumpulkan apapun yang dilihatnya, memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Ketika mereka mencapai bagian terdalam ruang batu, mata Xiao Nunu terpaku pada sebuah kristal. Kristal itu seukuran telur, bentuknya indah, dan sangat terang. Kristal itu melayang di atas panggung batu, berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Rune-rune terjalin di dalam kristal, cahaya dan bayangan halus bersinar, seolah-olah di dalamnya dipenuhi dengan jalan agung dan misteri yang mendalam. Mo Yebai mengangkat alisnya, ini adalah kristal dewa sejati yang lengkap. Mendengar ini, jantung Xiao Nunu berdebar kencang. Kristal dewa sejati yang lengkap, inilah hadiah yang Xiao Nunu dambakan. Bukan pecahannya, melainkan keseluruhannya. Di kediaman Seng Xing, Xiao Nunu telah mendapatkan 3 pecahan kristal dewa sejati. Meskipun pecahan-pecahan itu juga merupakan harta langka, nilainya sangat berbeda dari kristal dewa sejati yang lengkap sebelumnya. Sebelumnya, di Sekte Ilahi Xuan Xiao, Tetua Sun Yuan telah menyebutkan bahwa kristal dewa sejati akan menjadi salah satu hadiah tertinggi untuk misi sekte ini. Bahkan saat ini, perang antara Yingzu dan Yunzu masih berkecamuk, dan Xiao Nunu telah mendapatkannya. Xiao Nunu sekali lagi merasa bersyukur bahwa perjalanannya ke Yingzu tidak sia-sia. Xiao Nunu mengulurkan tangan untuk mengambil kristal dewa sejati, tetapi sedetik kemudian, sebuah penghalang kuat menghalangi genggamannya. Xiao Nunu mengerutkan kening, menatap dinding cahaya perak yang menghalangi jalannya. Ia segera memanggil Mo Yebai,
yang berdiri di sampingnya, buka. Mo Yebai dengan enggan berkata, pembatasan ini jauh lebih sederhana daripada Forbidden God and Soul Exterminating Arai yang menyegelku. Jika kau bisa menghancurkan segelku, bagaimana mungkin penghalang ini semudah itu? Xiao Nunu terdiam. Bukan dia yang membuka Forbidden God and Soul Exterminating Arai, melainkan Dewi Pembunuh di dalam dirinya. Xiao Nunu berkata, berhenti bicara omong kosong dan buka. Dengan enggan, Mo Yebai menghancurkan penghalang di depannya, dan kristal dewa sejati yang utuh jatuh ke tangan Xiao Nunu. Setelah menerima benda ini, Xiao Nunu sangat menikmati harta karun itu. Kristal dewa sejati yang lengkap dapat meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke alam dewa sejati bawah, dan ini saja sudah cukup untuk membuat Xiao Nunu bersemangat. Xiao Nunu menyimpan kristal dewa sejati itu dan melihat ke rak-rak lainnya. Pada saat ini, Mo Yebai tiba-tiba bertanya, bisakah kau memberikan ini padaku? Xiao Nunu melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah dahan bersandar di platform batu di depan Mo Yebai. Itu adalah dahan kering, tampaknya tanpa energi spiritual. Tapi ini adalah harta karun gerbang hantu, tidak mungkin mereka meninggalkan barang-barang tak berguna di sini begitu saja. Xiao Nunu bertanya, apa ini? Mo Yebai menjawab, kayu jiwa iblis. Xiao Nunu terkejut, kayu jiwa iblis. Mo Yebai mengangguk, ya, itu tidak akan berpengaruh padamu, tapi akan berpengaruh padaku. Kemudian, Mo Yebai melangkah maju dan menyentuh dahan itu dengan ujung jari telunjuk kanannya. Detik berikutnya, dahan kering itu bersinar dengan cahaya lembut berwarna-warni. Mo Yebai menjelaskan, pohon jiwa iblis ini tumbuh di tanah tempat binatang iblis berdarah dewa jatuh. Selama pertumbuhannya, ia menyerap esensi dan darah mereka dalam jumlah besar untuk membentuk dirinya. Dengan bantuannya, aku dapat dengan cepat memulihkan kultivasiku ke alam dewa sejati bawah akhir. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ketika Dewi Pembantai Kehidupan membuka segelnya, Xiao Nunu tahu bahwa kultivasi sejati Mo Yebai bukan hanya alam dewa sejati menengah bawah. Bahkan sebelum disegel, ia sudah terluka parah. Kemudian, formasi dewa terlarang dan pembasmi jiwa terus-menerus mengikis jiwanya, menyebabkan kultivasi Mo Yebai menurun drastis. Oleh karena itu, apa yang disaksikan Xiao Nunu sejauh ini bukanlah puncak kekuatannya yang sebenarnya. Namun, ada rasa saling percaya di antara keduanya. Meskipun Xiao Nunu, dengan bantuan Mo Yebai, telah menaklukkan satu demi satu cabang aliansi negara bayangan selama bertahun-tahun, Mo Yebai tidak pernah benar-benar tunduk kepada Xiao Nunu. Ia bahkan memendam niat membunuh terhadap Xiao Nunu, meskipun ia tidak menyerangnya. Xiao Nunu khawatir apakah Mo Yebai bisa terus menahannya setelah kekuatannya pulih. Ia menatap Mo Yebai dan berkata, tadi, di luar, kau ingin membunuhku lagi, kan? Mo Yebai segera menyangkal, tidak, kali ini pasti tidak. Xiao Nunu tidak yakin, kau yakin? Mo Yebai menjawab dengan sungguh-sungguh, demi dewa. Xiao Nunu tersenyum tipis dan mengabaikannya. Senior, bagaimana menurutmu? Xiao Nunu kemudian diam-diam bertanya kepada Dewi Kehidupan dan Kematian. Dewi Kehidupan dan Kematian menjawab, berikan dia kayu jiwa iblis ini. Jelas Dewi Kehidupan dan Kematian tidak peduli dengan kayu jiwa iblis ini. Lebih lanjut, menurutnya, semakin tinggi tingkat kultivasi Mo Yebai pulih, semakin baik, karena akan lebih membantu Xiao Nunu. Dengan izin Dewi Kehidupan dan Kematian, Xiao Nunu langsung mengangguk dan berkata kepada Mo Yebai, ambillah. Mo Yebai sangat gembira dan mengambil kayu jiwa iblis lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Terima kasih. Meskipun ucapan terima kasih itu tidak tulus, jelas terlihat bahwa Mo Yebai benar-benar bahagia. Setelah itu, Xiao Nunu menjarah gudang harta karun dan meninggalkan gerbang hantu bersama Mo Yebai. Sambil bergerak, Xiao Nunu bergumam dalam hati, kita telah menghancurkan beberapa cabang aliansi negara bayangan dan bahkan membunuh 2 prajurit tingkat alam dewa sejati bawah. Aku ingin tahu apakah orang-orang di medan perang Yunzu telah menerima beritanya. Mo Yebai bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xiao Nunu menjawab, mari kita berhenti sebentar. Mo Yebai terkejut, bukankah ini kesempatan langka? Kita harus mengacaukan negara bayangan sebelum para prajurit itu kembali. Xiao Nunu berkata, negara bayangan sudah berjaga. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya berkembang. Lagi pula, kita telah menjarah begitu banyak sumber daya, kita bisa mengolahnya terlebih dahulu, meningkatkan kultivasi kita, lalu memutuskan rencana selanjutnya nanti.
Kata-kata Xiao Nunu bergema di benak Mo Yebai. Ia baru saja mendapatkan kayu jiwa iblis dan sedang mencari kesempatan untuk memurnikannya dan menyerap kekuatannya. Karena Xiao Nunu sendiri yang telah menyebutkannya, rasanya ide itu lebih baik. Segera, keduanya terbang menuju pegunungan yang masih asli. Istana Langit Bayangan, markas besar aliansi kekuatan utama di negeri bayangan. Itu adalah aula gelap yang sama. Beberapa orang duduk mengelilingi meja batu besar. Kutu kupret, bahkan sekte Pantom pun musnah kali ini. Suara-suara marah memecah keheningan. Wajah orang-orang di aula semakin muram. Siapa mereka? Dari mana mereka berdua berasal? Bahkan Master Sekte Chang Feng Su terbunuh. Ia adalah seorang pendekar tingkat menengah alam dewa sejati tingkat rendah. Yang kuat, perintah tidurnya sangat berbahaya, namun ia bisa saja terbunuh. Pertama, Li Qianzheng dari Istana Seng Sing, lalu Chang Feng Su dari Sekte Pantom. Dua pendekar tingkat menengah alam dewa sejati tingkat rendah. Yang kuat meninggal dalam hitungan hari. Ini merupakan kerugian yang tak terkira bagi seluruh negara bayangan. Saat itu, seseorang berkata, "Tetua Renki, tolong beritahu gubernur. Jika ini terus berlanjut, Yingzhou akan kacau balau." Orang lain berkata, "Ya, Tetua Renki, sudah sulit bagi kita untuk menjelaskan kematian Li Qianzheng dan Chang Feng Su kepada gubernur dan anak buahnya. Jika kita membiarkan hal ini terus berlanjut, saya khawatir semuanya akan menjadi tidak terkendali." Beberapa orang mengalihkan perhatian mereka kepada Renki. Wajah Renki tampak muram, dan ia menggertakkan giginya sambil berkata, "Kita harus menemukan mereka sebelum gubernur dan anak buahnya kembali. Kalau tidak, kita semua akan celaka." Yingzhou, dengan hancurnya gerbang hantu, Yingzhou dilanda kepanikan dan kekacauan. Semua faksi utama dalam aliansi Yingzhou bersiaga, mencari Xiao Nunu dan Mo Yebai. Tanpa mereka sadari, mereka telah bersembunyi jauh di dalam pegunungan purba yang masih asli. Dalam keadaan normal, dengan kekuatan Yingzhou, menemukan mereka akan sangat mudah. Tanda tanya. Namun, karena perang antara kedua negara, banyak ahli Yingzhou saat ini berada di Yunzhou, membuat Yingzhou terkuras habis, terutama dengan kekurangan ahli tingkat atas, sehingga sulit untuk menemukan Xiao Nunu dan Mo Yebai. Saat ini, di sebuah lembah terpencil, Xiao Nunu dan Mo Yebai telah kembali ke wujud asli mereka. Xiao Nunu telah menyiapkan beberapa formasi, termasuk yang dirancang untuk menyembunyikan aura, formasi pertahanan, formasi psikedelik, dan bahkan formasi ofensif. Mo Yebai, yang berdiri di dekatnya, bertanya, "Begitu banyak formasi. Bukankah itu terlalu merepotkan?" Xiao Nunu menjawab, "Bersiap lebih baik daripada lengah." Mo Yebai mengangkat alis, tetapi tidak berkata apa-apa. Menyiapkan semua formasi ini menghabiskan hampir 1 juta kristal ilahi. Bagi seorang murid biasa Sekte Ilahi Xuan Xiao, ini terlalu boros. Namun, Mo Yebai tahu bahwa Xiao Nunu sekarang benar-benar orang kaya. Setelah merampok begitu banyak pasukan di Yingzhou, Xiao Nunu pasti memiliki setidaknya ratusan juta kristal ilahi. Oleh karena itu, 1 juta kristal ilahi ini tidak ada artinya bagi Xiao Nunu. Setelah formasi selesai, Xiao Nunu dan Mo Yebai terbang ke sebuah gua. Gua itu adalah gua monster terbengkalai, luas dan lapang, pintu masuknya tersembunyi oleh sebuah formasi, membuatnya tak terlihat dari luar. Ada instruksi lain, kalau tidak, aku akan mulai memurnikan kayu jiwa iblis. Tanya Mo Yebai. Xiao Nunu mengangguk, "Ya." Mendengar ini, Mo Yebai segera berjalan ke area terbuka, duduk di atas batu, dan mengeluarkan kayu jiwa iblis. Dalam pertempuran dengan gerbang hantu ini, Xiao Nunu tak hanya mendapatkan 2 senjata kuasi super grade, yang menantang surga dan kristal dewa sejati yang lengkap, tetapi Mo Yebai juga mendapatkan keuntungan. Kayu jiwa iblis tidak berpengaruh pada manusia, tetapi bermanfaat bagi binatang iblis darah ilahi. Mo Yebai tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi ia segera mulai memurnikan dan menyerap kayu jiwa iblis. Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiao Nunu. "Adik Xiao, apa kau sibuk?" Suara itu berasal dari surga Gua Pancer. Suara itu adalah Xiao Yuyan. Xiao Nunu segera membuka surga Gua Pancer, lalu badannya bergerak dan memasukinya. Swiss, Xiao Nunu melesat dan mendarat di sebuah alun-alun. Tak jauh di depan, terdapat sebuah bangunan istana. Xiao Yuyan mengubah salah satu loteng menjadi ruang alkimia. "Kakak Xiao," kata Xiao Nunu. Kemudian,
Pintu ruang alkimia didorong terbuka, dan Xiao Yuyan terbang keluar dari dalam. Adik Xiao, Xiao Yuyan melintas di samping Xiao Nunu, matanya yang cerah berbinar-binar dengan senyum. Apa aku mengganggumu? Xiao Nunu menggeleng pelan. Tidak, aku baru saja selesai bekerja dan hendak istirahat. Xiao Nunu awalnya mengira Xiao Yuyan ingin menanyakan situasi pertempuran di Yunzu dan Yingsu, atau mungkin lokasi mereka saat ini. Xiao Yuyan terkejut ketika mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya kepadanya. Adik Xiao, ini untukmu. Xiao Nunu terkejut. Apa isinya? Xiao Yuyan menjelaskan, ini beberapa pil yang telah kuracik beberapa hari terakhir ini. Kupikir mungkin akan berguna untukmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, aku yakin kau tidak akan mengabaikan Yunzu, apalagi Sekte Ilahi Xuan Xiao. Mendengar ini, Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia bertanya, apa kau begitu percaya padaku? Xiao Yuyan mengangguk. Ya, aku selalu merasa kau istimewa. Xiao Nunu bertanya, kenapa? Apakah hanya karena aku lulus 7 tingkat penilaian sekte dalam? Xiao Yuyan menjawab, bukan sepenuhnya karena itu. Aku sudah lama berada di Sekte Ilahi Xuan Xiao dan telah bertemu banyak jenius sekte yang berbakat dan kuat. Namun, kau tampak berbeda bagiku. Kau tampak sangat tenang, jadi aku bersedia mempercayaimu. Tanda tanya. Meskipun Xiao Yuyan penasaran mengapa Xiao Nunu belum bergabung dengan para kultivator dari 4 sekte besar di Yunzu setelah sekian lama, intuisinya mengatakan bahwa Xiao Nunu pasti punya ide dan alasan tersendiri untuk melakukannya. Baiklah, adik muda Xiao, aku di sini untuk memberimu ramuan yang telah dimurnikan. Silakan, kata Xiao Yuyan sambil tersenyum tipis. Setelah itu, ia bersiap untuk kembali ke ruang alkimia untuk melanjutkan pekerjaannya. Tugasnya adalah memurnikan ramuan untuk Sekte Ilahi Xuan Xiao, dan selama perang antara kedua negara berlanjut, Xiao Yuyan akan terus memurnikannya. Saat itu, Xiao Nunu memanggil, tunggu sebentar, kakak senior Xiao. Xiao Yuyan berbalik. Ada apa? Tanya Xiao Nunu, aku punya sesuatu untukmu. Xiao Yuyan penasaran. Apa itu? Apakah itu ramuan obat untuk alkimia? Aku sangat membutuhkannya. Kita tidak punya banyak yang tersisa dari yang kita temukan terakhir kali di lembah Tianwu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, ya, ada. Xiao Nunu langsung melambaikan tangannya, dan harta karun langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Xiao Yuyan. Apa ini? Mata Xiao Yuyan melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Yang dilihatnya adalah berbagai macam senjata magis, ramuan, gulungan, dan berbagai material serta sumber daya lainnya. Xiao Yuyan menatap Xiao Nunu dengan tak percaya. Dari mana kau mendapatkannya? Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, aku mencurinya. Xiao Yuyan semakin bingung. Dari mana kau mencurinya? Xiao Nunu menjawab, dari orang-orang di Yingsu. Xiao Yuyan semakin terkejut. Untuk mendapatkan begitu banyak barang bagus, berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk mencurinya? Xiao Yuyan tidak tahu bahwa ia dan Xiao Nunu sama-sama berada di Yingsu. Xiao Nunu belum memberitahu pihak lain. Xiao Yuyan mengira Xiao Nunu telah merebutnya dari medan perang Yunzu, tetapi ia tidak tahu bahwa Xiao Nunu telah memanfaatkan kekosongan Yingzu dan memimpin Mo Yebai untuk membunuh, membakar, dan mencuri harta karun. Tentu saja, tujuan Xiao Nunu melakukan ini juga untuk menekan Yingzu. Jika Yingzu jatuh ke dalam kekacauan, para prajurit Yingzu yang kuat di medan perang Yunzu tentu akan mundur. Xiao Nunu menunjuk sumber daya di hadapannya dan berkata, kakak senior Xiao, ambillah apapun yang kau mau. Xiao Yuyan bertanya, benarkah? Xiao Nunu mengangguk, tentu saja. Ia sangat berterima kasih kepada Xiao Yuyan. Sejujurnya, tanpa bantuan pil penciptaan Xuan Yuan milik Xiao Yuyan, Xiao Nunu mungkin tidak akan mampu menaklukkan gagak ilahi hitam putih. Lagi pula, sebelum meminum pil penciptaan Xuan Yuan, tingkat kultivasi Xiao Nunu hanya berada di puncak alam dewa kekosongan menengah. Saat itu, bahkan Dewi Kehidupan dan Kematian memperingatkan bahwa memasuki tempat di mana gagak ilahi hitam putih disegel akan berisiko. Kemudian, berkat peningkatan kekuatan yang dibawa oleh pil penciptaan Xuan Yuan, Xiao Nunu mampu melonggarkan lebih banyak segel di pagoda emas pancer, yang memungkinkan Dewi Kehidupan dan Kematian melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Mata Xiao Yuyan berbinar-binar, seperti orang yang rakus akan uang. Xiao Nunu berkata, silakan.
Sama-sama, Xiao Yuyan langsung bergegas ke tumpukan sumber daya di depan untuk memilih harta karun. Xiao Nunu tidak mengganggu pihak lain, membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Yuyan kembali ke sisi Xiao Nunu. Adik Xiao, aku sudah menentukan pilihanku. Apa yang kau ambil? Xiao Nunu menatapnya dengan heran. Resep ramuan, dan banyak bahan alkimia, jawab Xiao Yuyan. Di tangannya terdapat setumpuk gulungan, kebanyakan resep untuk alkimia. Xiao Yuyan berkata dengan sangat serius, banyak resep di sini tidak tersedia di Yunsu. Terima kasih, adik Xiao. Xiao Yuyan sangat gembira menemukan resep-resep ini. Xiao Nunu terdiam. Dengan begitu banyak sumber daya berharga, pihak lain hanya mengambil beberapa resep dan bahan alkimia. Seberapa besar kecintaannya pada alkimia? Tidak bisakah ia melihat senjata ajaib kelas super yang menantang surga? Dan tidak bisakah ia melihat pecahan kristal dewa sejati? Xiao Nunu mengeluarkan hampir semua barang rampasannya akhir-akhir ini, kecuali kristal dewa sejati yang lengkap. Termasuk senjata-senjata sihir tingkat tinggi yang menantang surga itu. Buku-buku rahasia, gulungan formasi, dan eliksir, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Namun, Xiao Yuyan hanya tertarik pada formula eliksir. Xiao Nunu bingung harus berkata apa. Ada apa, adik Xiao? Apa aku minum terlalu banyak? Tanya Xiao Yuyan hati-hati. Jangan khawatir, aku akan menyalin formula ini dan mengembalikan yang asli setelah selesai. Xiao Nunu tak kuasa menahan tawa. Ia menunjuk ke sumber daya di depannya dan berkata, Kakak Xiao, apa kau akan mengabaikan begitu saja semua sumber daya kultivasi dan senjata sihir ini? Xiao Yuyan menjawab, bakat kultivasiku biasa saja, dan aku khawatir aku akan menyia-nyiakan begitu banyak sumber dayamu. Xiao Nunu berkata, tapi kau tidak menginginkan sumber daya apapun, kan? Xiao Yuyan berkata, tidak apa-apa. Aku bisa memurnikan eliksir apapun yang kau inginkan sendiri. Xiao Nunu tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku akan memilihkan lagi untukmu. Xiao Nunu langsung menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah gukin 7 senar melayang ke tangannya. Kakak Xiao, benda ini adalah senjata ajaib kelas semi-super yang menantang langit, dan juga mengandung kekuatan keteraturan, untuk pertahanan diri kakak. Gukin 7 senar ini diambil dari gudang harta karun Seng Sing Manor. Pemiliknya, Li Qianseng, adalah makhluk kuat di tahap awal alam dewa sejati bawah. Ia memiliki ordo ketakutan. Setelah diaktifkan, Gukin 7 senar ini melepaskan serangan sonik yang diresapi kekuatan ketakutan, membuatnya sangat cocok untuk Xiao Yuyan. Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, kakak Xiao, benda ini terlalu berharga. Tanpa menunggunya selesai, Xiao Nunu meletakkan Gukin 7 senar itu di tangannya. Soal ramuannya, kalau kau tidak mau, aku akan memberimu kristal ilahi. Kristal ilahi adalah mata uang universal benua ilahi primordial. Kau bisa menggunakan kristal ilahi untuk mendapatkan apapun yang kau inginkan. Aku akan memberimu 100 juta untuk saat ini. Kalau nanti kau butuh lebih, kembalilah dan minta lagi. Kata Xiao Nunu. Mata Xiao Yuyan terbelalak lebar. 100 juta, adik muda Xiao, aku bukan, itu. Xiao Yuyan mengoceh tak jelas. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Nunu mengeluarkan kantong penyimpanan berisi 100 juta kristal ilahi dan meletakkannya di atas Gukin 7 senar. Mengingat kekayaan Xiao Nunu saat ini, 100 juta kristal ilahi bukanlah apa-apa. Xiao Yuyan segera mundur. Adik muda Xiao, sudah cukup. Tolong jangan beri aku apa-apa lagi. Aku merasa tidak mampu. Aku belum melakukan apa-apa, jadi bagaimana mungkin aku meminta begitu banyak harta darimu? Jawab Xiao Nunu, kau membantuku menyempurnakan pil penciptaan Xuan Yuan. Xiao Yuyan menjawab, pil penciptaan Xuan Yuan tidak bisa menggantikan ini. Apa yang kau berikan padaku sudah jauh lebih berharga daripada pil penciptaan Xuan Yuan itu sendiri. Xiao Nunu melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, simpan saja. Xiao Yuyan mendesah pelan, merasa sedikit malu sambil memeluk tumpukan barang-barang di tangannya. Xiao Nunu lalu berkata, namun, kakak senior Xiao, aku punya banyak sekali sumber daya. Kuharap kau bisa merahasiakannya untukku. Jangan beritahu siapapun. Xiao Yuyan mengangguk berulang kali, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun bahkan jika seseorang menodongkan pisau ke leherku. Xiao Nunu tertawa, ini tidak seserius itu.
Jika seseorang benar-benar menodongkan pisau ke lehermu, kau bisa tahu. Xiao Yuyan berkata dengan tegas, tidak, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun itu. Xiao Nunu tersenyum, baiklah, cukup untuk saat ini. Aku masih ada urusan lain, kau kerjakan urusanmu. Xiao Yuyan menjawab dengan jujur, baiklah. Kemudian, ia mengambil hadiah yang diberikan Xiao Nunu dan kembali ke ruang alkimia. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Xiao Nunu mengantongi semua sumber daya dan harta karun di depannya. 2 jam kemudian, di pegunungan tak berpenghuni di Gua Surga Pancer. Bagian dalam Gua Surga Pancer kini luas, dan Xiao Nunu berada cukup jauh dari Xiao Yuyan. Di depan Xiao Nunu, terdapat sebuah kolam. Di dalamnya terdapat cairan spiritual yang kaya energi. Di kaki Xiao Nunu, terdapat beberapa botol dan toples bekas. Setelah merampas begitu banyak sumber daya, Xiao Nunu berencana untuk mengolah beberapa di antaranya terlebih dahulu untuk meningkatkan kultivasinya. Botol-botol dan toples ini berisi ramuan yang akan berguna bagi Xiao Nunu. Sebelumnya, Xiao Nunu telah berkonsultasi dengan Dewi Pembunuh, dan baru setelah memastikan bahwa ia dapat menggunakannya, Xiao Nunu menuangkannya ke dalam kolam. Jika tidak, Xiao Nunu tidak akan mencobanya dengan gegabah. Xiao Nunu pun segera melepas bajunya dan masuk ke dalam kolam. Xiao Nunu duduk di kolam, lalu mulai mengaktifkan seni badan hegemoni pancer untuk menyerap energi ramuan di dalam kolam. Saat kekuatan ramuan mengalir ke dalam badannya, badan Xiao Nunu pun memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Sambil menyerap ramuan di dalam kolam, Xiao Nunu mengambil pil lain dan menelannya. 2 kekuatan yang berpadu dari dalam dan luar, langsung memenuhi meridian utama dan organ dalam Xiao Nunu. Di surga Gua Pancer, Xiao Nunu duduk di dalam kolam air, tempat berkumpulnya berbagai herba spiritual. Sambil menyerap kekuatan di dalamnya, ia juga menggunakan ramuan untuk membantu kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan memancar dari badan Xiao Nunu, dan aura yang dipancarkannya semakin kuat. Setelah waktu yang tak diketahui, Xiao Nunu perlahan terbangun dari meditasinya, perlahan membuka matanya, cahaya keemasannya bersinar. Pola-pola ilahi keemasan yang indah muncul di sekujur badannya, seperti naga yang panik. Kemudian, tatapan Xiao Nunu bersinar, dan auranya perlahan mereda. Xiao Nunu menghela napas panjang. Aku telah mencapai alam dewa kekosongan atas. Gumam Xiao Nunu. Setelah menghabiskan banyak sumber daya, Xiao Nunu telah menerobos dari alam dewa kekosongan atas tengah ke alam dewa kekosongan atas sempurna. Ia cukup puas dengan kemajuan di ketiga alam ini. Meskipun sejumlah besar cairan spiritual dan ramuan telah dikonsumsi, bukan hanya itu yang ia miliki. Xiao Nunu masih memiliki banyak sumber daya berharga. Senang rasanya memiliki sumber daya, apalagi jika dirampok. Xiao Nunu langsung berdiri dari kolam. Cebur. Air kolam jatuh ke badan Xiao Nunu seperti hujan kristal. Ramuan spiritual di kolam obat telah diserap sepenuhnya oleh Xiao Nunu, sehingga air kolam tampak jauh lebih jernih. Keluar, kata Xiao Nunu ke udara. Tak lama kemudian, sesosok berwajah merah muncul dari balik pohon besar. Nah, adik muda Xiao itu, aku tersedot ke sini oleh fluktuasi kekuatan spiritual di dekat sini. Aku tidak tahu kau ada di sini sebelumnya. Orang di seberang sana adalah Xiao Yuyan. Wajahnya memerah dan ia merasa sedikit gelisah. Tentu saja, apa yang dikatakan Xiao Yuyan memang benar. Ia telah menyempurnakan ramuan itu jauh sebelumnya, tetapi karena terobosan Xiao Nunu membuat banyak keributan, Xiao Yuyan penasaran dan datang untuk melihatnya. Alhasil, ia melihat Xiao Nunu berjalan keluar dari kolam. Xiao Yuyan berpikir dalam hati, aku tidak menyangka adik Xiao memiliki badan sehebat itu. Tidak, aku tidak sanggup melihatnya lagi, Xiao Yuyan, malulah. Tapi aku tidak bisa menahannya. Xiao Yuyan memalingkan muka, tidak berani menatap langsung ke mata Xiao Nunu. Ia merasa semakin malu saat itu. Baiklah, adik Xiao, aku pergi dulu. Kita bisa bicara nanti kalau ada apa-apa. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuyan berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Nunu terdiam. Ia tidak menyangka terobosannya akan menyebabkan keributan sebesar itu, dan bisa membuat Xiao Yuyan waspada dari jarak sejauh itu. Jika ia tahu lebih awal, ia pasti sudah memasang formasi penyembunyian. Xiao Nunu segera berganti pakaian baru. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di ruang alkimia tempat Xiao Yuyan berada. Xiao Yuyan sedang duduk di pintu ruang alkimia. Melihat Xiao Nunu datang,
Ia langsung berdiri. Xiao, adik Xiao, kau di sini. Sudah berapa lama aku berlatih? Tanya Xiao Nunu. Xiao Yuyan menjawab, 2, kurang dari 2 bulan. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Kurang dari 2 bulan. Kali ini sedikit lebih lama dari yang diperkirakan Xiao Nunu. Ia bertanya, di mana Mo Yebai? Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia belum pernah ke sini. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dengan kekuatan Mo Yebai, ia dapat dengan mudah menembus dinding ruang dan memasuki surga Gua Pancer. Mungkinkah ia masih memurnikan kayu jiwa iblis? Xiao Nunu segera berkata kepada Xiao Yuyan, aku akan keluar sebentar. Xiao Yuyan dengan cepat menjawab, baiklah, hati-hati, adik muda Xiao. Xiao Nunu mengangguk, dan dengan pikiran, ia meninggalkan surga Gua Pancer. Gua itu masih sama seperti sebelumnya. Namun, Mo Yebai telah menghilang. Ia telah memurnikan kayu jiwa iblis di dalam gua, tetapi sekarang gua itu kosong. Xiao Nunu kemudian pergi keluar. Semua formasi di luar berfungsi normal, dan tidak ada yang rusak. Ini berarti musuh dari Yingzhu belum menemukan tempat ini selama Xiao Nunu berlatih. Tidak pernah ada pertempuran besar yang terjadi di sini. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, Mo Yebai telah pergi sendirian. Orang ini benar-benar melarikan diri sendirian. Mungkinkah dia tidak ingin melepaskan batasannya, gumam Xiao Nunu dalam hati. Tepat saat Xiao Nunu selesai berbicara, sesosok-sosok melewati lapisan formasi dan muncul di hadapan Xiao Nunu. Swiss, sosok itu mendarat dengan mantap. Orang yang datang itu berpenampilan seperti pejalan kaki, berwajah seperti pejalan kaki, dan bertemperamen seperti pejalan kaki. Sepertinya begitu ia masuk ke kerumunan, penampilannya akan segera terlupakan. Namun sedetik kemudian, sosok itu berubah menjadi pria yang sangat tampan. Rambut panjangnya setengah hitam dan setengah putih, dan terdapat pola dewa hitam putih di antara alisnya. Matanya dingin dan sipit, memperlihatkan pesona jahat dan arogansi. Tak diragukan lagi, itu adalah Mo Yebai. Dibandingkan sebelumnya, kultivasi Mo Yebai telah meningkat pesat. Dengan bantuan kayu jiwa iblis, Mo Yebai telah pulih ke kekuatan tahap akhir alam dewa sejati tingkat rendah. Lumayan, kau mencapai penyempurnaan alam dewa kekosongan atas begitu cepat. Kecepatan kultivasimu bahkan lebih cepat dari yang kukira. Mo Yebai menatap Xiao Nunu dengan heran. Meskipun Mo Yebai tahu Xiao Nunu punya banyak sumber daya, apapun jenisnya, akan butuh waktu untuk mencernanya. Kecepatan Xiao Nunu dalam mencerna sumber daya sangat langka. Tentu saja, semua ini karena Xiao Nunu berlatih seni badan hegemoni pancer. Seni badan hegemoni pancer memang menghabiskan banyak sumber daya, tetapi kecepatan penyerapannya juga sangat cepat. Xiao Nunu berkata pelan, kemana saja kau? Mo Yebai melambaikan tangannya, dan setumpuk kantong penyimpanan beterbangan keluar. Xiao Nunu tercengang, apa yang kau lakukan? Mo Yebai menjelaskan, aku tidak tahu kapan kamu keluar dari retret. Aku merasa sangat bosan, jadi aku pergi mengerjakan beberapa pekerjaan sendirian. Xiao Nunu tak kuasa menahan tawa, kamu benar-benar minder. Mo Yebai berkata, sekalipun kita pergi bersama, akulah satu-satunya yang akan bekerja. Tidak masalah aku mengajakmu atau tidak. Xiao Nunu dengan santai menerima kantong-kantong penyimpanan di hadapannya. Mo Yebai benar, dalam setiap operasi, Mo Yebai lah yang memimpin pembunuhan, sementara Xiao Nunu fokus merampas harta karun. Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi Mo Yebai untuk pergi sendirian. Xiao Nunu bertanya, bagaimana situasi di Yingzhu sekarang? Mo Yebai menjawab, di bawah serangan kita, Yingzhu menjadi semakin kacau. Bahkan pasukan dari negara-negara tetangga mulai memanfaatkan situasi ini, diam-diam merampas sebagian sumber daya Yingzhu. Meskipun ini hanya insiden kecil, seiring waktu pasti akan meningkat menjadi kerusuhan yang lebih besar. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ini kabar baik. Seperti kata pepatah, semakin banyak kekacauan di Yingzhu, semakin baik. Terutama ketika negara-negara lain mulai bergerak, Yingzhu akan semakin merasakan ancaman. Apakah semua prajurit Yingzhu yang menyerbu Yunzhu telah kembali? Xiao Nunu bertanya lagi. Inilah yang menjadi perhatian utama Xiao Nunu. Mo Yebai menggelengkan kepalanya, belum. Xiao Nunu mengerutkan kening, situasi di Yingzhu sangat kacau, dan orang-orang itu belum kembali. Sepertinya tekanan yang kita berikan tidak cukup kuat. Xiao Nunu kemudian berpikir keras. Setelah hening sejenak,
Xiao Nunu menatap Mo Yebai, apakah kamu sudah mengumpulkan informasi lain baru-baru ini? Mo Yebai bertanya, misalnya. Xiao Nunu menjawab, berita tentang Istana Langit Bayangan. Saat kata Istana Langit Bayangan disebut, mata Mo Yebai berbinar. Istana Langit Bayangan adalah markas besar aliansi negara bayangan. Statusnya di Yingzhou jauh melampaui pendahulunya, seperti kota pengejar angin, Istana Bintang Suci, dan Gerbang Hantu. Mo Yebai berkata, baru-baru ini, aku menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menelusuri ingatan banyak Master Yingzhou. Menurut informasi yang kukumpulkan, pemimpin Istana Yingtian adalah seorang tetua bernama Renqi. Ia telah mencapai puncak alam dewa sejati bawah, dan telah lama berada di level itu. Bahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, ia dianggap sebagai pemimpin dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Puncak alam dewa sejati bawah, satu level lebih tinggi sedikit daripada level Mo Yebai saat ini. Xiao Nunu kemudian bertanya, selain Renqi, apakah ada master alam dewa sejati lainnya? Mo Yebai menjawab, tidak. Kali ini, serangan Yingzhou terhadap Yunzhu sangat besar, sehingga hanya menyisakan 3 master alam dewa sejati di Yingzhou. Inilah informasi yang dikumpulkan Mo Yebai. Li Qiansheng dari Istana Sengxing dan Chang Fengsu dari Sekte Huanying, 2 master alam dewa sejati bawah, telah dibunuh oleh Mo Yebai, sehingga hanya Renqi yang bertanggung jawab atas markas besar Istana Yingtian. Tatapan Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk tidak menyipit, jika kita ingin memberi tekanan lebih besar pada Yingzhou, kita hanya bisa menyerang Istana Yingtian. Mo Yebai berkata, tapi sejujurnya, aku mungkin bukan tandingan Renqi, kecuali kau memberiku beberapa bulan lagi untuk memulihkan kultivasiku. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, aku khawatir Yunzhu tidak akan mampu bertahan. Mo Yebai tidak berbicara, kekhawatiran Xiao Nunu memang wajar. Yunzhu tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak korban yang akan diderita keempat sekte Yunzhu. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menatap Mo Yebai, jika kau tidak bisa mengalahkan Renqi, bisakah kau melarikan diri? Mo Yebai tertegun, melarikan diri. Xiao Nunu mengangguk, ya, jika kau dikepung oleh Renqi dan anak buahnya, bisakah kau melarikan diri darinya? Mo Yebai berkata dengan percaya diri, akulah gagak ilahi hitam putih, kecepatanku kelas 1. Jangankan lawanku hanya 1 tingkat lebih tinggi dariku, bahkan jika lawanku adalah kekuatan dewa sejati tingkat rendah kesempurnaan, aku bisa lolos. Ekspresi Xiao Nunu agak aneh, kau yakin tidak membual? Mo Yebai berkata, apa yang kau ragukan? Xiao Nunu menjawab, jika kemampuanmu untuk lolos benar-benar sekuat itu, kau tidak akan disegel begitu lama. Mata Mo Yebai menggelap, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, aku dijebak. Aku ceroboh sesaat, jika aku tidak dijebak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Saat mengucapkan kata-kata ini, mata Mo Yebai dipenuhi kebencian. Matanya sedikit merah. Baiklah, Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, ayo kita serang Istana Langit Bayangan secara langsung. Mo Yebai terkejut. Kau yakin? Xiao Nunu mengangguk. Benar, jika Istana Langit Bayangan tidak diserang, aku rasa para penguasa dari negeri bayangan itu tidak akan kembali dari negeri awan. Jadi, jangan tunda lagi. Kali ini, kita akan menyerang Istana Langit Bayangan secara langsung. Tidak ada penundaan lagi. Kali ini, kita akan menyerang Istana Langit Bayangan secara langsung. Mata Xiao Nunu berkilat penuh tekad. Selama markas Istana Langit Bayangan tetap utuh, para penguasa negeri bayangan tidak akan kembali dari negeri Yun. Jika mereka ingin menjerumuskan negeri bayangan ke dalam kekacauan lebih lanjut, mereka harus menyerang Istana Langit Bayangan. Mo Yebai ragu-ragu. Meskipun ia ragu, melihat sikap tenang Xiao Nunu, ia mengangguk. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Kerusuhan di negeri bayangan terus berlanjut. Di dalam Istana Langit Bayangan, di aula pertemuan, beberapa pejabat tinggi dipenuhi amarah yang beralasan. Ini keterlaluan. Di mana kutu kupret itu bersembunyi? Mengapa kita belum menemukannya setelah mencari begitu lama? Umpat seorang anggota senior Istana Langit Bayangan. Yang lain mengikuti, mengumpat, jika para penguasa negeri bayangan kita tidak pergi untuk menaklukkan negeri Yun, bagaimana mungkin kutu kupret ini bisa lolos begitu saja? Dalam keadaan normal, negara bayangan pasti akan mengirimkan banyak orang kuat untuk mencari Xiao Nunu dan Mo Yebai. Namun, Yingzhou kini sunyi senyap, hanya tersisa sedikit ahli tingkat atas, sehingga sulit untuk menemukan keduanya.
Tetua Renki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yingzhu semakin kacau. Para kultivator dari negara-negara tetangga memanfaatkan situasi ini, diam-diam menjarah sumber daya kita. Beberapa urat spiritual bawah tanah saja telah terkuras baru-baru ini. Ya, pasukan luar itu, yang mengetahui ketidakhadiran Tuan kita, memanfaatkan kerusuhan dan kekacauan ini. Mereka telah menyita beberapa mineral yang digunakan untuk menambang kristal ilahi. Beberapa kebun obat juga telah diserang dan dijarah. Jika ini terus berlanjut, kerugian Yingzhu tak terhitung. Tetua Renki, tolong cari solusi. Ekspresi Renki menjadi gelap saat ia mendengarkan keluhan orang lain di belakangnya. Serangan terus-menerus oleh Xiao Nunu dan Mo Yebai telah memicu reaksi berantai. Kekosongan dan kekacauan di dalam Yingzhu telah menarik perhatian pasukan luar. Beberapa orang luar merampok tambang kristal dewa, tanaman obat dari kebun obat, dan pembuluh darah spiritual bawah tanah. Yingzhu telah menjadi komoditas yang sangat diminati, dan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Renki mengepalkan tinjunya, berteriak, sekelompok kutu kupret tak tahu apa-apa, tak ada bedanya dengan kutu busuk. Kalau sudah waktunya, kita pasti akan menghabisi mereka satu persatu. Tentu saja, semua orang yang hadir tahu bahwa kata-kata Renki hanyalah amarah. Menghabisi mereka satu persatu mustahil, karena orang luar yang datang untuk menjarah sumber daya itu sangat licik, masing-masing bertopeng dan berbalut rapat. Setelah menjarah sumber daya, mereka akan langsung kabur, membuat mereka tak tersentuh sama sekali. Seorang anggota senior Istana Langit Bayangan berkata, Tetua Renki, beritahu aku apa yang harus kita lakukan. Yang lain menindaklanjuti, pertama, usir para kultivator asing itu dan amankan sebagian sumber dayanya. Renki menggelengkan kepalanya. Tidak, negara bayangan saat ini kekurangan personel. Jika kita mengalihkan beberapa personel untuk mengusir para kultivator asing, akan lebih sulit lagi menemukan dua orang yang menyerang Istana Seng Sing dan Sekte Pantong. Dalam pandangan Renki, ancaman terbesar di negara bayangan saat ini adalah musuh yang telah membunuh Li Qiansheng, pemilik Istana Seng Sing, dan Chang Fengsu, pemimpin Sekte Pantong. Situasi di negara bayangan hanya akan memburuk jika kedua orang ini tidak ditemukan. Pertanyaan kuncinya adalah, siapa nama mereka? Seperti apa rupa mereka? Dari mana asal mereka? Semua ini masih belum diketahui. Perjuangan untuk menemukan mereka, namun ketidakmampuan untuk meninggalkan mereka, menyebabkan sakit kepala yang luar biasa bagi semua orang di Istana Langit Bayangan. Tetua Renki, jika semuanya gagal, segera beritahu penguasa negara, kata anggota tingkat tinggi lainnya dari Istana Langit Bayangan. Ya, kita tidak bisa membiarkan kekacauan ini berlanjut, atau kita tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Benar, hanya ketika penguasa dan anak buahnya kembali, Yingzhu dapat kembali normal. Mendengar apa yang mereka katakan, Renki merasa sangat malu. Ia berkata, jika Tuan kembali sekarang, kita pasti akan dihukum. Wajah mereka berubah. Memang, mereka tetap tinggal di Yingzhu untuk melindungi markas mereka. Namun kini, hanya dalam beberapa bulan, Yingzhu telah dilanda kekacauan. Terlebih lagi, pembunuhan Li Qiansheng dan Chang Fengsu, dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati tingkat rendah, telah menyebabkan kerusakan besar bagi Yingzhu. Renki dan pasukannya sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam melindungi Yingzhu. Renki melanjutkan, sekarang, hanya ada satu jalan di hadapan kita, tangkap para pelaku dan redakan kerusuhan di Yingzhu. Hanya dengan begitu kita dapat menebus dosa kita dan mendapatkan jasa yang berjasa. Jika tidak, bahkan jika Tuan dan pasukannya kembali, kita akan berada dalam kesulitan besar. Kata-kata Renki membuat semua orang di aula menyadari betapa gawatnya situasi ini. Semua orang yang hadir memikul tanggung jawab yang tak terelakkan atas keadaan Yingzhu saat ini. Bukannya Renki tidak ingin memberitahu Tuan Yingzhu, ia hanya tidak berani. Hanya dengan menangkap Xiao Nunu dan Mo Yebai, prestasinya dapat diimbangi. Seseorang berkata, tapi jika terus seperti ini, kabar akhirnya akan sampai ke Yunsu. Yang lain menambahkan, ya, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Mengingat situasi Yingzhu saat ini, Tuan kemungkinan akan segera menerima kabar tersebut. Saat dia kembali, kita akan hancur. Renki menggertakkan gigi dan berkata, jadi, waktu hampir habis. Kita harus menangkap musuh-musuh yang bersembunyi di Yingzhu sebelum Tuan menerima kabar. Semua orang di aula terdiam. Seluruh istana Yingtian berada di bawah tekanan dari lebih dari satu pihak.
Masalah internal dan eksternal membuat semua orang gila. Tepat pada saat itu, sesosok yang terburu-buru tiba-tiba datang membawa laporan. Tetua Renki, kita telah menemukan target kita. Dengan kata-kata ini, semua orang di aula melompat berdiri, menatap tajam ke arah pendatang baru itu. Renki segera bertanya, di mana? Pihak lain menjawab, melapor kepada para tetua, dia muncul di kota Liuying. Mendengar kata-kata kota Liuying, hati semua orang dipenuhi dengan sukacita. Kota Liuying sangat dekat dengan istana Yingtian. Cepat, berangkat segera dan tangkap dia, seru Renki sambil melambaikan tangannya. Kilatan dingin melintas di mata yang lain. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya lolos kali ini. Ayo, kumpulkan para penguasa istana dan buru dia. Tanpa ragu, sekelompok penguasa istana langit bayangan, yang dipimpin oleh Renki, segera berangkat, bergegas menuju kota Liuying. Inilah kesempatan mereka untuk menebus diri. Saat ini, kota Liuying. Kota Liuying juga merupakan cabang dari aliansi negara bayangan. Dulunya kota yang ramai, kini berkobar dengan api dan asap mengepul dari langit. Sebagian besar tembok kota telah runtuh, meninggalkannya dalam reruntuhan. Beberapa prajurit kota Liuying yang kuat mengepung seorang pria. Semua orang harus menghentikannya. Aku sudah memberitahu tetua Renki. Pasukan istana langit bayangan akan segera tiba. Suara itu datang dari seorang pria parubaya, penguasa kota Liuying, Yue Fan. Ia telah mencapai kesempurnaan alam dewa void tingkat surgawi. Pria yang dikepung itu tak lain adalah Mo Yebai, yang sedang menyamar. Ia tampak seperti orang biasa-biasa saja. Kecuali kekuatannya yang luar biasa. Yue Fan, penguasa kota Liuying, mengarahkan tombak ke arah Mo Yebai dan berseru, hari ini, bagaimanapun caranya, aku akan menangkapmu, bunuh kau. Setelah itu, Yue Fan menyerbu ke depan, mengarahkan tombaknya tepat ke kepala Mo Yebai. Yang lainnya, bagaikan binatang buas, mata mereka merah padam, seolah-olah mereka menyimpan dendam mendalam terhadap Mo Yebai. Tentu saja, mengatakan mereka menyimpan dendam mendalam bukanlah berlebihan. Lagi pula, selama beberapa bulan terakhir, dia telah membuat kekacauan di Yingsu. Menghadapi serangan yang datang, Mo Yebai mensibir, segerombolan semut. Detik berikutnya, sebuah penghalang putih muncul di sekelilingnya. Serangan dari kerumunan itu menghancurkan penghalang tersebut, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Mo Yebai dan bahkan membuatnya terhuyung-huyung. Kemudian, Mo Yebai menyerbu ke depan, meninju seorang ahli kota Liuying, membuatnya hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan kilatannya sendiri, dia menukik ke arah yang lain, jari-jarinya membentuk cakar saat dia memutar leher mereka. Bang, 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 dalam sekejap mata, hujan darah meletus dari langit dan bumi, dan satu demi satu, para penguasa kota Liuying berjatuhan di tangan Mo Yebai. Wajah Yue Fan, penguasa kota Liuying, berubah, dan ia berbalik lalu pergi. Mo Yebai terkekeh, hei, bukankah kau begitu tangguh tadi? Kau bilang akan menahanku dengan cara apapun, jadi kenapa kau malah kabur sekarang? Yue Fan berkeringat dingin, ia memang tangguh tadi, tetapi menghadapi ancaman kematian, ia tak kuasa menahan rasa takut. Dengan suara Swiss, Mo Yebai muncul di hadapan Yue Fan, menghalangi jalannya. Yue Fan segera berbalik dan lari ke arah lain. Swiss. Detik berikutnya, Mo Yebai menghalangi arah lain. Yue Fan berbalik dan terbang ke arah lain. Seperti kucing yang bermain dengan tikus, Mo Yebai berulang kali menghalangi jalan Yue Fan. Hei, tadi seru, aku masih suka tatapan pemberontakmu tadi. Yue Fan semakin gelisah, seolah-olah ia terjebak di suatu ruang, tak mampu melarikan diri sekeras apapun ia berusaha. Kutu kupret, minggir. Akhirnya, amarah Yue Fan meledak sepenuhnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan dahsyatnya. Namun di mata Mo Yebai, pukulan itu sama sekali tak mengancam. Mo Yebai menyambut tombak lawannya dengan satu jari. Bang! Jari dan ujung tombak beradu, kekuatan mengerikan berputar-putar di udara. Yue Fan terpental seperti karung pasir, menyemburkan darah, dan jatuh tersungkur ke tanah. Membosankan sekali. Mo Yebai terkekeh jenaka. Namun, pada saat itu, langit di atas 9 langit tiba-tiba bergeser. Mati kau, penjahat. Sebuah suara murka bergema di antara langit dan bumi. Detik berikutnya, sebuah kekuatan telapak tangan yang mengerikan turun dari langit, bagaikan murka dewa, menghantam Mo Yebai dengan ganas.
Hah, mata Mo Yebai berkilat kaget, dan ia langsung menghindar ke belakang. Duar. Kemudian, kekuatan telapak tangan itu mendarat di kota Liu Ying. Dalam sekejap, kota itu runtuh dan tanah retak. Qi melonjak, dan kota Liu Ying yang sudah hancur menjadi reruntuhan yang mengerikan. Bahkan Yue Fan, yang terbaring di tanah, terhempas ribuan meter jauhnya akibat dampaknya. Mo Yebai mundur ke pinggir dan berkata dengan suara berat, puncak alam dewa sejati bawah. Swiss, Swiss, Swiss. Tepat saat Mo Yebai menyelesaikan kata-katanya, 7 atau 8 sosok muncul di langit di atas kota Liu Ying. Yang memimpin mereka tak lain adalah Renqi, seorang tetua dari Istana Langit Bayangan. Renqi menatap tajam ke arah Mo Yebai. Akhirnya aku menangkapmu. Mata Renqi berkobar amarah. Niat membunuhnya mengancam akan meluap. Pelaku kekacauan yang melanda Yingzu kini berada di hadapannya. Renqi berkata dengan galak, di mana orang lainnya? Menurut intelijen sebelumnya, ada 2 orang yang menyerang berbagai lokasi di Yingzu. Namun, orang lainnya hanya berada di alam dewa kekosongan tingkat atas, membuatnya kurang diperhatikan. Yang benar-benar menyusahkan Yingzu adalah sosok misterius di alam dewa sejati tingkat bawah. Mo Yebai tidak menjawab, matanya melotot, lalu ia berbalik dan pergi. Tidak seru lagi. Setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam putih dan melompat ke langit. Renqi dan yang lainnya sangat marah. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Mo Yebai lolos? Hanya dengan menangkapnya mereka bisa menebus dosa mereka. Mau kabur, semudah itu. Kejar dia, kata Renqi tanpa ragu, memimpin serangan. Beberapa master lain dari Istana Langit Bayangan mengikuti dari dekat, memburu Mo Yebai. Saat ini, di sebuah gunung tak berpenghuni di luar kota Liu Ying, Xiao Nunu menatap dari jauh ke arah kepergian Mo Yebai, Renqi, dan yang lainnya. Senyum tersungging di sudut mulut Xiao Nunu, lalu ia terbang ke arah lain. Dan arah yang dituju Xiao Nunu, secara mengejutkan, adalah lokasi Istana Langit Bayangan. Jelas, ini adalah strategi Xiao Nunu untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Ia sengaja membiarkan Mo Yebai muncul di kota Liu Ying, lalu memancing mereka pergi setelah Renqi dan yang lainnya muncul. Dengan cara ini, Xiao Nunu bisa langsung pergi ke Istana Yingtian. Taktik memancing harimau menjauh dari gunung berhasil dengan lancar. Xiao Nunu memanfaatkan Mo Yebai untuk berhasil memancing Renqi, yang sedang menjaga Istana Langit Bayangan. Kali ini, Xiao Nunu sengaja memilih kota Liu Ying karena dekat dengan Istana Langit Bayangan. Jika Mo Yebai menyerang kota Liu Ying, Renqi bisa langsung memimpin pasukannya ke sana. Sebelumnya, Xiao Nunu telah bertanya secara gamblang kepada Mo Yebai apakah Renqi, seorang puncak alam dewa sejati tingkat rendah, bisa melarikan diri. Jawaban Mo Yebai dengan tegas, ya. Ia bahkan mengklaim bahwa jika ia harus melarikan diri, ia bahkan bisa melarikan diri melawan musuh yang berada di tingkat kesempurnaan alam dewa sejati tingkat rendah. Dengan keyakinan Mo Yebai, Xiao Nunu mulai melaksanakan rencananya. Sambil memancing kebencian musuh, Mo Yebai berhasil membawa Renqi dan yang lainnya menjauh dari kota Liu Ying, membuat markas Istana Langit Bayangan yang sudah kosong menjadi semakin kosong. Istana Langit Bayangan, markas aliansi negara bayangan. Sebagai tempat paling bergengsi di Yingzu, Istana Yingtian menempati tanah paling suci yang dipenuhi energi spiritual di seluruh negeri. Dari kejauhan, pegunungan suci yang bergulung-gulung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setiap bangunan tampak megah dan megah, menyerupai istana di surga. Swiss. Pada saat ini, Xiao Nunu muncul tepat di atas gerbang luar Istana Yingtian. Tentu saja, Xiao Nunu juga telah mengubah penampilannya, menyembunyikan wujud aslinya. Apakah ini Istana Yingtian? Gumam Xiao Nunu dalam hati. Kemegahannya bahkan melampaui Sekte Ilahi Xuan Xiao. Ketika Xiao Nunu pertama kali memasuki Sekte Ilahi Xuan Xiao, ia terpesona oleh gerbang gunung yang megah. Dan Istana Yingtian bahkan lebih megah daripada Sekte Ilahi Xuan Xiao. Hal ini dapat dimengerti, bagaimanapun juga, kekuatan Yingzu setara dengan seluruh aliansi. Di sisi lain, Yunzu dikuasai bersama oleh 4 sekte besar. Kemunculan Xiao Nunu dengan cepat menarik perhatian para murid Istana Yingtian yang berpatroli. Swiss. 2 murid patroli Istana Yingtian muncul di hadapan Xiao Nunu. Dari mana datangnya orang desa ini? Beraninya kau memasuki wilayah Istana Langit Bayangan. Kau mau mati? Teriak salah satu murid patroli dengan kasar. Murid patroli lainnya mensibir, Akhir-akhir ini,
Banyak kultivator asing menjarah sumber daya negeri bayangan kita. Orang ini kemungkinan besar salah satu bandit itu, tapi dia begitu tidak menyadari keterbatasannya sendiri sehingga dia benar-benar datang ke istana langit bayangan. Dia hanya mencari Mahtei. Tangkap dia dulu, lalu interogasi dia. Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung menyerang Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak, berteleportasi di depan kedua pria itu dengan desiran. Kemudian, dia melancarkan pukulan kuat dengan kedua tinjunya, menghantam dada mereka. Bang, bang, dua bunyi gedebuk teredam bergema di antara langit dan bumi, menusuk dada mereka, darah merah tua dan organ dalam yang hancur berceceran di mana-mana. Mata mereka terbelalak ngeri. Mereka tidak menyangka kekuatan Xiao Nunu begitu mengerikan. Kedua badan itu jatuh dari kehampaan, tetapi Xiao Nunu tidak berhenti, terus maju menuju bagian dalam istana langit bayangan. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalan Xiao Nunu. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke istana langit bayangan? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesosok badan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu melotot, dan ia melancarkan pukulan lagi. Sinar tinju keemasan bagaikan bintang menghantam badan lawan. Duar, dengan raungan yang menggelegar, gelombang tinju yang dahsyat menyebar di langit dan bumi, seketika melenyapkan sosok itu menjadi abu. Suara pertempuran itu menarik perhatian lebih banyak orang. Sosok demi sosok terbang keluar dari bagian dalam istana langit bayangan. Melihat Xiao Nunu memasuki istana langit bayangan sendirian, semua orang tercengang. Pendatang baru ini hanya berada di alam dewa kekosongan tingkat atas. Meskipun tetua Renki telah memimpin pasukannya untuk memburu Mo Yebai, dan tidak ada master alam dewa sejati tingkat bawah di istana langit bayangan, masih ada beberapa master di alam dewa kekosongan tingkat bumi dan alam dewa kekosongan tingkat surga. Seorang kultivator tingkat atas Void God Realm, yang berani memasuki sarang harimau, sama saja dengan mencari Mahtei. Siapapun yang masuk tanpa izin ke Shadow Sky Palace akan Mahtei. Bunuh aku. Tanpa sepatah kata pun, kerumunan itu langsung menyerbu Xiao Nunu. Melihat ini, Xiao Nunu tanpa membuang waktu dan segera mengaktifkan dominan body domain-nya. Dengan domain badan dominan yang aktif, momentum Xiao Nunu melonjak. Ia menyerbu kerumunan, melepaskan pertumpahan darah. Bang, 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 petir yang ganas dan mendominasi meledak di antara langit dan bumi. Pola-pola ilahi keemasan muncul dari badan Xiao Nunu. Setiap serangan mengguncang bumi, menghancurkan kehampaan. Di tengah guncangan hebat itu, sosok-sosok dibantai oleh Xiao Nunu satu demi satu. Tak seorang pun bisa menghentikan laju Xiao Nunu. Seperti dewa pembunuh, ia menyerbu menuju gerbang dalam Shadow Sky Palace. Berhenti. Pada saat ini, seorang pria di tahap awal Void God Realm tingkat surgawi mendekati Xiao Nunu Gong. Bagaimana bisa kau mengamuk di istana langit bayangan? Pria itu menghunus palu, mengayunkannya dengan ganas ke arah kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak menghindar atau menghindar, membiarkan pukulan itu jatuh. Duar, raungan memekakkan telinga memenuhi udara. Buku-buku jari pria itu terbelah, darah mengucur dari telapak tangannya. Palu di tangannya terlempar, sementara Xiao Nunu tetap tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata pria itu terbelalak tak percaya. Pihak lain sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seorang pria di alam dewa Void tingkat atas sempurna menahan pukulan langsung dari seorang pria di tahap awal alam dewa Void tingkat surgawi, dan tidak hanya berdiri diam, tetapi juga menginya. Ini keterlaluan. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Xiao Nunu berteleportasi di depannya. Segera, Xiao Nunu merentangkan kelima jari tangan kanannya dan mencengkram leher pria itu. Bisakah kau menjawab pertanyaanku? Xiao Nunu berkata dengan dingin, di mana rumah harta karun istana langit bayangan? Mendengar ini, ekspresi pria itu berubah drastis. Rumah harta karun istana langit bayangan. Pria itu tiba-tiba teringat bahwa gudang harta karun semua pasukan di negeri bayangan yang telah diserang selama periode ini telah dikosongkan sepenuhnya. Semua sumber daya di dalamnya telah dijarah. Mungkinkah kau salah satu dari mereka berdua? Pria itu menatap Xiao Nunu dengan saksama. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan baru-baru ini, salah satu penyerang berada di alam dewa sejati tingkat bawah, yang lainnya di alam dewa kekosongan tingkat atas. Mereka tampaknya cocok dengan deskripsi tersebut. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan pria itu, tetapi mengulangi kata-katanya sebelumnya, di mana gudang harta karun istana langit bayangan.
Mata pria itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan galak, kau ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Lagi pula, ketika tetua Renki kembali, aku akan mencabik-cabikmu. Bang! Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan yang dahsyat dan mendominasi meletus dari telapak tangan Xiao Nunu. Kabut darah menyebar, dan kepala pria itu langsung terlepas dari bahunya. Bahkan seorang kultivator alam dewa kekosongan surgawi tingkat awal pun tak mampu menahan kekuatan Xiao Nunu. Yang lain di istana langit bayangan panik. Tak seorang pun menyangka seorang kultivator biasa, yang telah mencapai tahap kesempurnaan alam dewa kekosongan atas, bisa memiliki taktik yang begitu mendominasi. Saat itu, sebuah suara dingin menggema dari langit, tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kami meremehkan metodemu. Kemudian, cahaya dingin yang luas turun dari langit. Cahaya ini, bagaikan bulan keperakan yang terang, memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Mata Xiao Nunu membeku, dan ia menghindari serangan itu dengan gerakan cepat. Bang! Cahaya dingin bagaikan bulan itu menghantam gunung di bawah, seketika membelah puncak gunung yang luas itu menjadi dua. Bersamaan dengan itu, pusaran udara dingin meletus ke segala arah. Tatapan Xiao Nunu menyipit, kesempurnaan alam dewa kekosongan surgawi. Swiss, detik berikutnya, sesosok muda menghalangi jalan Xiao Nunu. Ia adalah pria berkarakter luar biasa, memancarkan kesombongan. Ia mengenakan jubah putih dan menghunus kapak perang. Kapak perang bergagang panjang itu memberinya aura yang kuat dan mengintimidasi. Kultivasi pemuda ini secara mengejutkan telah mencapai kesempurnaan alam dewa void tingkat surgawi. Melihat pendatang baru ini, mata orang-orang lain di istana langit bayangan berbinar. Itu kakak senior Duan Chuan. Kakak senior Duan Chuan, segera bunuh orang ini. Pria yang dikenal sebagai Duan Chuan itu menatap Xiao Nunu. Ia berkata dengan tenang, aku tak pernah menyangka kau akan menggunakan taktik memancing harimau menjauh dari gunung untuk memancing tuanku pergi, lalu memanfaatkan kekosongan di istana langit bayangan untuk datang langsung ke sini. Tuan yang dimaksud Duan Chuan tak lain adalah Renki, tetua istana langit bayangan. Ia adalah murid langsung Renki. Ketika Renki mengejar Mo Yebai, ia meninggalkan Duan Chuan untuk menjaga istana langit bayangan. Xiao Nunu dengan tenang menatap orang-orang di hadapannya, lalu berkata, itu bukan rencana yang sangat kuat, tapi kau tertipu. Duan Chuan mensibir, tertipu. Sejujurnya, tidak juga. Lagi pula, tuanku sudah lama mencarimu. Tapi aku benar-benar ingin tahu, apa yang membuatmu berani datang ke sini. Klang! Saat kata-kata itu terucap, kapak perang di tangan Duan Chuan mengeluarkan dengungan yang dalam dan menggema. Aura kesempurnaan alam dewa kekosongan tingkat surgawi meresap ke udara, langit dan bumi berubah warna, angin dan awan bergejolak, menunjukkan kesombongan. Duan Chuan mengarahkan kapak perangnya ke arah Xiao Nunu dan berkata, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menipu tuanku, kau bisa menghancurkan istana langit bayangan, kan? Apa kau benar-benar percaya bahwa negeri bayanganku telah ditinggalkan? Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya, nadanya diwarnai sarkasme, memang tidak ada seorang pun di depanku. Mata Duan Chuan berkobar marah mendengar kata-kata ini, jelas merasa diolok-olok oleh Xiao Nunu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu berani berkata begitu. Seketika, Duan Chuan melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiao Nunu, mengayunkan kapak perangnya membentuk busur cahaya perak berbentuk salib. Swiss, busur berbentuk salib itu langsung mencapai Xiao Nunu, yang langsung memanggil tongkat Dewa Layu. Kemudian, dengan satu tangan, Xiao Nunu mengaktifkan tongkat Dewa Layu, sementara dengan tangan lainnya, ia mengumpulkan kekuatan telapak tangan yang luar biasa. Tangan Layu Agung, teriak Xiao Nunu dingin, melepaskan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Duar, kedua kekuatan itu bertabrakan, seketika menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, serta gelombang udara bergejolak. Xiao Nunu mundur beberapa langkah. Ia menatap kapak perang di tangan Duan Chuan. Kapak itu adalah senjata semi-super grade, yang menantang surga, dan juga mengandung kekuatan keteraturan. Duan Chuan menyeringai, biar kutunjukkan kekuatan kapak es misteriusku. Sebuah kekuatan mengerikan melonjak keluar, dan kapak perang di tangan Duan Chuan langsung tertutup es, melepaskan kekuatan keteraturan yang mengejutkan. Bekukan keteraturan, buka, bersambung. Demikianlah cerita Pagoda Mas Pancer yang ke-612. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya.